Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum Kordata acara 1 ikan. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yang pertama, mempelajari ciri-ciri ikan, mengenal ciri-ciri penting untuk identifikasi ikan, mampu mendeskripsikan ciri-ciri ikan dan membuat kunci determinasi sederhana. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, ada jangka sorong, kemudian ada pisau, kemudian ada gunting bedah, pinset, ada jarum, bak parafin, nampan, dan untuk bahan yang akan digunakan yaitu Oreochromis niloticus atau ikan nila. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri morfologi dari ikan. Adapun bagian-bagiannya yaitu kaput atau kepala, trunkus atau badan, dan cauda atau ekor. Nah, pada bagian kaput atau kepala terdiri dari rima oris atau mulut, fovea nasalis atau hidung, organon visus atau mata, dan operculum atau tutup insang. Kemudian untuk bagian trunkus terdiri dari pinna dorsalis, pinna analis, pinnae ventralis, dan pinnae pectoralis. Bentuk tubuh pada ikan nila yaitu pipih laterolateral. Bentuk mulut pada ikan nila yaitu tipe terminal. Kemudian untuk bentuk ekor pada ikan nila berbentuk rounded atau bulat. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur ciri morfometrik. Nah, untuk ciri morfometrik itu didapatkan dengan cara mengukur panjang total. Nah, berhubung ukuran ikannya ini lebih besar, kita akan menggunakan penggaris biasa. Untuk panjang total diukur dari mulut sampai ujung ekor. Kemudian panjang standar diukur dari mulut sampai pangkal ekor, berarti sampai sini. Kemudian untuk tinggi badan diukur dari pangkal sirip punggung sampai pangkal sirip perut. Dan untuk panjang kepala diukur dari anterior kepala sampai posterior tutup insang. Dari kepala sampai tutup insang. Selanjutnya untuk ciri meristik didapatkan dengan menghitung jumlah sirip dan sisik pada ikan. Untuk sirip pada ikan itu terdiri dari jari-jari keras dan jari-jari lunak. Untuk penulisan rumus sirip pada ikan dengan menghitung jumlah jari-jari keras dan lunak pada ikan. Contoh penulisannya, misalnya untuk sirip dorsalis ditulis rumus D besar yang melambangkan sirip dorsalis. Kemudian titik, dihitung jumlah sirip pada jari-jari keras ikan. Ditulis untuk jari-jari keras itu ditulis dalam angka Romawi, dan jumlah sirip pada jari-jari lunak ditulis dengan angka Arab. Selanjutnya untuk rumus sisik pada ikan. Nah, pada ikan nila ini
linea lateralisnya ini bersifat diskontinu. Nah, untuk penulisan rumusnya kita menghitung dari jumlah sisik pada bagian dorsal. Nah, di sini ada sisik yang terpotong atau terputus, seperti terputus ini, ditulis dengan notasi setengah, kemudian garis miring, dihitung jumlah sisik dari dorsalis sampai linea lateralis yang pertama. Jika sudah, misalkan jumlahnya ada 7, garis miring. Nah, pada bagian linea lateralis ini ada sisik yang terpotong atau pas di garis linea lateralis ini terhitung 1. Berarti tadi setengah, garis miring 7, garis miring 1, garis miring, dihitung jumlah sisik dari linea lateralis yang pertama ke linea lateralis yang kedua. Misalnya di sini ada 2 sisik, berarti ditulis 2 garis miring. Nah, pada linea lateralis yang kedua ini ada sisik yang terputus juga atau mengenai linea lateralis. Ini terhitung 1. Kemudian garis miring, dihitung jumlah sisik dari linea lateralis yang kedua sampai ke bagian analis. Kemudian semisal ini ada jumlahnya 7, berarti ditulis 7 garis miring. Nah, karena di bagian analis ini ada sisik yang terpotong, jadi kita notasikan dengan setengah. Nah, sekarang kita masuk ke makro anatomi dari ikan. Kita akan membedah ikan dengan menggunakan gunting bedah yang tumpul. Nah, untuk membedah, teman-teman harus menggunakan bagian yang tumpul untuk bagian bawahnya agar organnya itu tidak rusak. Nah, pada ikan bagian depan ini adalah anus dan bagian belakangnya ini adalah urogenital. Nah, untuk membedahnya kita lubangin dulu. Teman-teman, untuk motongnya kita setelah kita lubangi dari bagian urogenitalnya, kemudian kita tarik ke atas, kemudian menyamping dan ke bawah. Nah, setelah selesai, maka kita akan amati bagian organ bagian dalamnya. Baik, untuk bagian makroanatominya, ini ada kor atau jantung, kemudian hepar atau hati. Nah, di bawah ini ada vesica-velea atau kantung empedu yang berwarna hijau. Kemudian ini ada lambung atau ventriculus, kemudian intestinum, ini intestinum atau usus. Kemudian ini ada testis, karena ini ikan jantan, jadi ada testis. Kemudian ini lien atau limpa. Untuk bagian insang, nah di sini ada yang bagian bergerigi-gerigi, itu dinamakan gillraker. Kemudian ada arcus branchialis, lengkungan insang. Kemudian lembaran insang dinamakan hemibranchia. Nah, ini kan hemibranchia, ini ada 2 pasang yang melekat dengan arcus branchialis dinamakan holobranchia. Baiklah teman-teman, sekian praktikum pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.